Peristiwa unik, menarik, hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Mahasiswi di Texas, Amerika Serikat, Tara Monroe yang berusia 20 tahun terpaksa tidak bisa lagi menyetir mobil. Surat izin mengemudi yang dia miliki dicabut lantaran ketahuan menyetir dalam keadaan mabuk. Hal itu membuat ayahnya marah. Alhasil, mobil yang selalu dikendarai Tara pun diambil kembali oleh sang ayah. Padahal dengan mobil itu, dia biasa pergi ke tempat kuliahnya di Texas State University. Tara tidak mau pergi ke kampus dengan kendaraan umum, sehingga dia harus mencari cara agar tetap bisa ke kampus tanpa harus menggunakan alat transportasi umum ataupun berjalan kaki. Dia lalu mencari di internet dan menemukan kendaraan yang tepat. Kendaraan itu adalah mobil mainan Jeep Barbie seharga $60 Amerika Serikat atau setara Rp850.530. Mobil Jeep itu bertenaga baterai 12 volt dengan kecepatan maksimal 8 km per jam. Tara menamai mobil yang sebelumnya dimiliki seorang gadis cilik dengan nama Charlene. Tara setiap hari mengendarai Charlene untuk pergi ke kampus. Hingga hari ini, Tara dapat dijumpai di sekitar kampus tersebut. Kebiasaan konyol Tara ini ternyata membuat dia terkenal. Foto-fotonya tersebar luas melalui aplikasi Snapchat. Bangkok dihebohkan dengan penampakan bola api misterius yang muncul di langit cerah. Para pakar menyebutkan bahwa bola ini bernama bolide, meteor yang meledak di udara. Kemunculan bolide ini termasuk fenomena yang tidak perlu dikhawatirkan. Biasanya objek itu terbakar habis saat memasuki atmosfer. Sedangkan foto asap putih yang banyak beredar merupakan jejak asap objek tersebut. Meteor tersebut muncul di pagi hari, diperkirakan dengan kecepatan 80 km per detik sebelum akhirnya hancur di udara. Yang terlihat seperti ledakan di udara dan meninggalkan jejak asap putih. Para ahli merujuk fenomena ini sama seperti pada fenomena super bolide yang terjadi di Chelyabinsk, Rusia pada Februari 2013 lalu. Ketika banyak meteor masuk ke atmosfer bumi dan terlihat jelas di langit yang masih terang. Kebanyakan meteor biasanya terbakar habis di luar angkasa. Prapi menyebutkan hanya ada sedikit kemungkinan bagi meteor dari luar angkasa untuk masih tetap berbentuk saat jatuh ke bumi. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Tak ada yang menduga bahwa ibadah haji kali ini diwarnai duka akibat musibah keren jatuh di Masjidil Haram Mekah. Kota suci Mekah menghadapi salah satu fenomena alam berupa hujan deras dan angin kencang seperti badai pada Jumat 11 September kemarin. Hujan disertai gemuruh dan angin kencang serta petir melanda seluruh bagian kota suci dan sekitarnya. Tak berapa lama kemudian kabar mengejutkan datang dari mataf atau kawasan terbuka di Masjidil Haram. Alat berat berupa kren jatuh menimpa para tamu Allah yang sedang beribadah di bawahnya. Sejauh ini, musibah tersebut menelan sedikitnya 107 korban jiwa yang semuanya merupakan jemaah calon haji dari berbagai negara. 230 lainnya dilaporkan mengalami cedera. Pihak Kementerian Agama juga telah mengeluarkan data jemaah haji versi mereka. Dari data tersebut diketahui ada 32 orang jemaah haji Indonesia yang menjadi korban insiden kren jatuh. Setidaknya 34 calon haji menjadi korban. 2 anggota jemaah perempuan meninggal pada peristiwa itu dan 32 jemaah lainnya mengalami luka ringan dan berat. Adalah Dia di atas segalanya. Oh. May the angels protect you, trouble neglect you, and heaven accept you. Hanya dalam 4 hari, puluhan ribu antelope ditemukan mati tanpa diketahui penyebabnya. Kematian mamalia mirip kijang itu dimulai pada akhir Mei lalu. Hewan bertanduk tegas lurus ke atas yang banyak dijumpai di Kazakhstan tengah ini termasuk binatang yang terancam punah.
Kasus matinya 60.000 antelope itu terungkap ketika pakar geoecology Stephen Zutter dan timnya tiba di Kazakhstan Tengah untuk memantau kelahiran anak dalam satu kawanan antelope. Dokter hewan setempat sudah melaporkan banyak hewan yang ditemukan mati tanpa diketahui penyebabnya. Mereka berusaha membendung kematian massal itu. Kematian antelope itu ditandai dengan gejala depresi, diare, dan keluarnya busa pada mulut. Mereka menghadapi masalah pernapasan. Mereka berhenti makan dan sangat tertekan. Antelope adalah spesies yang mampu beradaptasi untuk mengatasi temperatur ekstrim yang ditemukan di padang rumput Asia Tengah Kazakhstan. Ukuran mereka sama dengan domba besar. Populasi antelope telah jatuh berulang kali akibat perburuan hingga hanya 50.000 ekor setelah jatuhnya Uni Soviet. Bakteri jelas berperan dalam kematian antelope. Namun bagaimana persisnya mikroba yang biasanya tidak berbahaya itu bisa mengambil nyawa antelope masih misterius. Well, I have to be honest, as much as I want. Stephanie Turner sejak lahir telah mengalami kelainan kulit bernama Harlequin ichthyosis. Meskipun sang dokter telah memvonis Turner tentang kemungkinan hidup yang rendah, namun nyatanya ia masih bisa hidup hingga sekarang. Penyakit kelainan kulit ini menyebabkan kulit keras serta tebal hingga 10 cm melebihi kulit normal dan disertai keretakan pada bagian dalamnya. Penyakit ini memperbesar resiko kematian pada penderitanya, sebab retakan-retakan kulit tersebut sangat berpotensi dihinggapi bakteri dan kontaminasi lainnya yang berakhir pada infeksi serius. Pertumbuhan tebal kulit juga jauh lebih cepat. Selain itu, beberapa organ seperti mata, mulut, dan telinga mengalami ketidaknormalan fungsi. Turner membuktikan dirinya mampu melawan penyakit tersebut dengan bertahan hidup hingga kini di usia 23 tahun. Turner juga sudah menjalani pernikahan layaknya kehidupan pada umumnya. Dia dan sang suami sempat mengkhawatirkan jika masa kehamilan tiba, apakah perutnya juga tumbuh lebih tebal lagi dan apakah kondisinya ini akan diwarisi anaknya kelak. Namun dia berhasil bertahan. Kini Turner telah memiliki 2 orang buah hati. Dia merupakan wanita pertama yang berhasil melahirkan dengan kondisi demikian. Turner menuturkan bahwa selama ini dia rutin memakai krim khusus untuk menjaga kulit tetap lembab. Pernah main perang-perangan semasa kecil dulu dan memakai panci di kepala seolah-olah itu adalah helm perang? Bocah 7 tahun di Salicoka, India ini juga melakukan hal itu. Namun naasnya panci itu tersangkut tak bisa lepas dari kepalanya. Panik dengan kondisi anaknya, sang ibu lalu meminta tolong ke warga. Akhirnya warga pun melakukan operasi darurat untuk menyelamatkan si bocah dari jeratan panci. Tukang kayu pun dipanggil dan dengan sangat hati-hati ia pun menggergaji panci itu. Setelah terbuka sedikit, ia lalu membuka panci itu dengan bantuan tang. Hanya membutuhkan waktu 25 detik untuk membuat penampilan girl band asal Korea Selatan G-Friend menjadi buruk. Pasalnya salah seorang personil yaitu Yuju jatuh saat mereka baru saja tampil membawakan lagu berjudul Me Gustas Tu, dan tak lama kemudian Yuju yang mengenakan pelindung lutut berwarna putih kembali jatuh. Dirinya jatuh lebih dari 8 kali dalam penampilannya tersebut. Tak hanya Yuju, personil lainnya juga jatuh karena terpleset saat menari. Dia adalah Sinbe yang jatuh terpleset setelah Yuju 2 kali terjatuh. Disebutkan alasan jatuh adalah karena panggung licin bekas air hujan. Namun mereka semua tetap menunjukkan sikap profesional dengan tampil energik selama pertunjukan. Penampilan profesional mereka pun mendapat apresiasi dari para pengguna internet yang menyaksikan video mereka. Setidaknya sudah 2 juta lebih penonton yang menyaksikan video ini. Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan pernikahan beda usia yang cukup jauh. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, perbedaan usia tersebut hingga berkali-kali lipat usia pasangan yang paling muda.
Ivan Krasko, aktor Rusia berusia 84 tahun, menikahi sang tunangan Natalia Sivil yang berusia 24 tahun. Pernikahan keduanya berlangsung secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dan teman dekat pada hari Selasa, 8 September di Saint Petersburg, Rusia. Meskipun mendapat banyak kritik, dalam sebuah wawancara dengan media Rusia, pasangan ini menjelaskan hubungan mereka sebagai pasangan yang sudah ditakdirkan. Keduanya pertama kali bertemu ketika ayah 6 orang anak itu mengajar di sebuah universitas. Sivil yang menjadi muridnya saat itu tertarik dan mulai mengirimkan puisi romantis hingga membuat sang aktor legendaris Rusia itu jatuh cinta. Anak-anak Krasko sempat khawatir jika Sivil menikahi ayah mereka hanya demi uang, lalu mereka tidak akan mendapat warisan darinya. Namun Krasko meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang berubah dengan surat wasiatnya setelah dia menikahi Sivil. Aktor yang sudah bermain di 140 film ini juga membela tudingan banyak orang tentang Sivil yang memanfaatkan Krasko untuk karirnya. Sebuah kejadian dramatis terjadi di Jalan Tol Xi'an, daerah barat laut Cina. Truk yang dikendarai suami istri diberhentikan oleh puluhan aktivis yang berasal dari Xi'an Small Animal Protection Association. Aksi yang dilanjutkan dengan pemblokiran jalan oleh sebanyak 60 orang tersebut disebabkan truk mengangkut sebanyak 200 ekor anjing. Ketika diminta menunjukkan sertifikat resmi pemerintah tentang legalitas pengangkutan anjing, mereka tak bisa menunjukkannya. Pihak perlindungan hewan pun menahan anjing-anjing tersebut untuk sementara waktu. Jalan keluar tidak tercapai di antara kedua belah pihak. Puncaknya, pengendara truk tersebut, yakni si wanita yang tak disebutkan namanya, meningkat emosinya dan mendadak mengambil pisau dapur lalu menikamkan pahanya sendiri. Polisi yang tiba di lokasi kejadian segera membawa pasangan suami istri tersebut ke rumah sakit. Sedangkan ratusan anjingnya dibawa ke penampungan hewan milik asosiasi tersebut karena dianggap telah diangkut secara ilegal. Seorang warga Queensland, Australia dikejutkan dengan keberadaan ular piton melingkar dalam toiletnya. Ular sepanjang 3 meter itu ditemukan di kamar mandi lantai bawah propertinya di Mount Stewart, Townsville. Atas penemuan reptil tersebut, dia lalu memanggil pawang ular bernama Elliot Budd untuk menangkapnya. Tidak mudah bagi Budd menangkap ular besar dan kuat itu. Setelah membongkar toilet, akhirnya dia berhasil memindahkan piton tersebut. Budd kemudian melepas reptil itu ke alam liar dan tentu saja jauh dari pemukiman penduduk. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot.